Halo kakak-kakak, kita jumpa kembali sambil menunggu teman-teman yang belum masuk. Kita mulai jam 19.40 ya kak. Jadi ada waktu 5 menit lagi, ada berapa nanti kita gas, kita mulai. Siap kak, siap. Mau kemalaman ini kan kemarin katanya pengen malam bisanya. Siapa yang pengen malam tuh? Kak Oki itu yang pengen malam. Boro, kita aja masuk telat kemarin. Kita aja ini baru katanya nyampe timnas rumah ini. Timnas ya. Iya pas selesai Zoom langsung timnas. Tenang Kita, kak, saya kita backup sampai kak. jam 9 ini. Iya, timnas kan jam 11 kak. Di Oh. saya mah. Iya. Jam 11 mah aman lah ya. Kateja mah jam 12 kayak. Pajar di mana Jar lo Jar? Di Gol Bareng Rakyat di Karawaci. Oh. Mantap, Pris. Sama siapa Sibuk, itu? Rek tanding isu kurang Atulah begadang. iya mari eta we, tapi engke lamun geus mulai izin off cam we nya. Siap. Kalem. Menang sih mau menang duit oke malah. Aduh boy off cam. Teman-teman. Ini saya mau konfirmasi terkait ini video yang ngirim video kemarin. Video aksi nyatanya. Ya. Nanti pakai yang kedua nanti pakai itu ya kalau bisa apa? Wireless itu. Kalau punya repot. Renang terus kira-kira amat. Biar pakai apa? Pakai apa? Mic clip-on itu yang wireless. Oh, kalau pakai itu pakai sound aktif bisa nggak ditaruh di sini headset? Sound aktif gitu. Yang penting kedengeran kak suaranya jelas. Oke. Oh gitu. Ya saya lagi kemarin juga lihat-lihat masih pada nggak jelas suaranya. Terus juga RPP tuh kan saya balas di komentar. Di komentar saya balas ada yang belum nyematin RPP-nya atau modul ajarnya. Saya mau udah perasaan saya. Perasaan. Ada aja lah sekalian lah tugas malah PPG dulu buyang nih. Ini coach swimming. Tuh paham tuh. Tuh coach Oki. Iya. Saya main PS mulu ini malah. Eta patenya fotonya goyang-goyang doang apa bisa beneran ini sekarang? Ini mau jadi bandit di orang-orang bandit. Asli. Udah goyang-goyang doang ini. Alah, ini pakai apa itu? Loveless. Iya asli, kuali asli. Ya kita mau pilu bae, Papa Sil. Ya. Mana Haji Yasir nih? Haji Yasir mana nih? Saya belum sempat ngerincin tugas yang belum.
Saya biar saya semangat ngelihatnya gitu Kak Pasil. Lihat doang kalau mau malah. Maka tadi rincian wacan tugas eta naon wae euy. Mas Puting masih di gor. Ampun, aing ada jajar, jarna nganaon jar lah. Wis masih nyair bae Nyair ieu mah. Ayo nyair. Nyair masih Irwan tah, nyair wae si Irwan. Penampakan tuh. Ini penampakan. Ih. Aku. Ini penampakan. Penampakan. Kita mau makan tapi aku nggak ada. Ini kalau malam ya, banyak anak. Iya. Anak-anak. Oh, Mantap. ini makanan atlet. Rokok Marlong manis aja. Atlet makan itu mah disetrap kayaknya. Makanan atlet Ragunan. Tuh. Gaji atlet DKI belum cair, Wan. Enggak, dipakai buat Akmil, pelatihan Akmil lo, DKI mah lo. Ya, suruh bela negara sama Prabowo. Pokoknya berangkat Lebanon. Itu Wan, ikut Wan yang di Penampakan. Ikut dibokin. Si PKG kebetulan. gelombang 1 jangan lupa dibuat surat tugasnya itu berangkat. Iya, Kepsek nanya wajib gak pemauan? Aduh tanya kata saya ke ketua sanggar sama kepala dinas dari BGP masa nggak wajib? Ampun Kepsek kan. Bilang wajib. Yang Terus senang ya. Ya udah berangkat semua tuh yang kemarin luring tuh seru tuh. Kebugaran jasmani kebugaran ya. Apa ya? Sugito langsung. Itu dapat lagi katanya. Iya, Pak Sugito langsung itu ayo hadir semua lah. Biar seru. Cuman ini mah beda 2 hari 1,2 SD SMP ya. disubsidi dari Kak dari Pasil, Pahlawan. bahaya nih. Hitung-hitungan uang mulu Kak Pasil nih, bahaya nih. Oke nih kacau. Soak. Soalnya Pak Duduk baru nongol, saya kaget kemarin itu. Pak Duduk. Mulai ya. Siap. Udah yuk. Yuk. Oke, saya coba izin share screen dulu. Mana ini ya tadi? Bentar Kak, tadi udah disiapin ngilang nih. Oke, kakak udah kelihatan ya? Saya udah share screen. Nah, baik kakak. Sebelumnya sebenarnya di sini kita akan membahas teknis saja ya di sesi kali ini untuk persiapan aksi nyata terkait bagaimana kakak-kakak mempersiapkan kemudian menyusun membuat video pembelajaran setelah kegiatan luring kemarin. Jadi apa aja sih poin-poin inti atau teknis pembuatan videonya itu. Nah, terus kemudian konten apa yang harus dimasukkan, model mana yang kakak-kakak mau pilih, terus asesmen apa yang akan digunakan. Jadi hanya teknik seperti itu aja sih Kak untuk sesi kali ini. Oke kakak-kakak, ini dia kakak-kakak akan melakukan aksi nyata di sini yaitu pembuatan video
Jadi kemarin di awal kakak sudah membuat video dengan pengalaman mengajar kakak yang sudah kakak kirim. Nah, mungkin ada beberapa masih yang belum. Saya tekankan sekali lagi ya kakak, ini tugas, jadi harus dikirim, diselesaikan. Kemudian kemarin di pembuatan video awal itu masih banyak atau kayaknya hampir semua Kak setelah diperiksa tidak ada yang menggunakan mic wireless Kak. Jadi saya agak sulit nih mendengarkannya gitu. Jadi diharapkan nanti setelah pembuatan video di pembuatan video yang kedua ini kakak diharapkan menggunakan mic wireless itu kayak agar suaranya terdengar. Pokoknya gimana caranya suaranya biar kedengeran Kak. Jadi enak kita mengamatinya. Nah, kemudian kemarin kakak diberikan materi secara daring dan dikuatkan secara luring. Baru nanti kakak akan membuat video setelah luring ini Kak ya, video aksi nyata. Akan saya coba amati ada perbedaan nggak dari segi cara mengajar atau gaya ngajarnya, dari segi pendekatannya, model, metode, dan asesmen apa nih yang kakak gunakan setelah mempelajari dari modul 1.1 sampai 2.6 yang terakhir, asesmen otentik. Kita next. Nah, Assalamualaikum, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah ini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, silakan satu orang Kak untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini agar diberikan kelancaran dan manfaat. Silakan Kak, satu orang Kak. Silakan Kak, satu orang yang ingin memimpin doa. Yuk, Kak Mawan yang sudah on cam atau siapa? Untuk memimpin doa pada bulan hari ini, siap. Kak Irwan, pengen dengar suara Kak Irwan nih. Boleh Kak Irwan. Ya Kak, kenapa Kak? Silakan Kak Irwan, pimpin doa Kak. Suaranya ngeresek Kak, saya Kak. Kedengeran jelas Kak? Iya, lumayan ini dideketin ke kuping aja. Siap. Silakan Kak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Irwan. Kita ini kesepakatan bersama seperti biasa. Kemudian ini tujuan dari sesi kita kali ini, merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita hari ini pertama refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, kemudian yang terakhir lini masa ini selama 20 menit. Kemudian kita di sini ada diskusi dan tanya jawab. Bagi dong. Terakhir penutup. Nah, ini refleksi koneksi antar materi 1 dan 2. Kita akan coba mulai di refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Agenda pertama di sesi ini. Enak ya nongkrongnya sendiri sekarang mah. Ini kakak ada pertanyaan
pemantiknya di sini. Kak Irwan, sorry Kak Irwan. Bisa di-mute dulu, Kak. Oh iya. Nah, ada pertanyaan pemantiknya di sini Kakak. Berarti sesi ini kita lebih banyak diskusi sebenarnya dan menjelaskan teknis pembuatan video sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Modul berapa nih Kak? Pembelajaran PJOK yang efektif. Ada yang masih ingat nggak Kak? Ini di modul 2.1 Kak ya. Ini yang kita bahas terkait aspek-aspek keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang pakai gerakan itu. 4 kriteria pengalaman belajar bermakna, penyajian tugas gerak di sana, kemudian ada bagaimana mendapatkan perhatian murid, terus bagaimana penahapan konten dan isyarat atau cue pembelajaran, dan terakhir pada saat luring kita melakukan analisis kayak. Nah, analisis pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Nah, kira-kira dari modul 2.1 ini, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, sejauh apa nih pemahaman kakak dari materi ini? Silakan Kak. Ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan pemantik ini Kak? Silakan Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan Kak, masih ada yang ingat nggak nih? Pembelajaran di 2.1. Nah, ini ada pertanyaan pemantik selanjutnya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini Kak, 2 pertanyaan pemantik ini. Silakan kakak nanti resapi, bisa di screenshot untuk kakak-kakak melakukan refleksi ya terhadap pembelajaran kakak yang sudah kakak berikan kepada peserta didik kakak. Nah, waktu pertama kali kita luring setelah di hari pertama kita menganalisis konten, bagaimana memberikan umpan balik, dan menganalisis waktu belajar akademis. Sehingga kita punya gambaran di situ kayak apakah selama ini praktek mengajar kita sudah efektif atau belum. Nah, itu kan kakak kemarin di modul 2.1 ini kakak mengamati video kakak sendiri. Kakak menganalisis kontennya, terus kemudian memberikan umpan balik, kemudian menganalisis waktu belajar akademis. Kurang lebih seperti itu, Kak. Kita next. Nah, ini terkait strategi mengajar. Kira-kira kemarin modul berapa nih, Kak? Strategi mengajar. Ada yang masih ingat nggak, Kak? Baru berapa hari kesini ya? Semingguan lah, kurang lebih. Ada yang masih ingat, Kak? Di modul berapa nih, Kak? Strategi mengajar. 3.1. Berapa, Kak? 3.1. 3.1. Silakan yang lain. Kurang tepat, Pak Pepe. Coba diingat-ingat lagi. 2.2. 2.6E. Oke, betul Kamawan.
2.2 KPP tuh saya tahu dari Kagianto tuh, diem aja Kagianto ngasih tahu juga. Terkait apa Kamawan? 2.2 nih, ada yang masih inget nggak? Kamawan masih inget nggak? Terkait 2.2. strategi pembelajaran itu yang pertama kita membuat mind map itu kalau nggak salah. Tapi kalau salah ya benerin. Jadi setiap hari kemarin kita buat mind map ya. Itu pertama bikin mind map ya itu strategi kayaknya apa yang kedua ya? Yang kedua kayaknya konsepsional yang praktik style kayak gitu. Salah Iya. itu Bener nggak? trauma bikin map. Itu balik kayak ya serius ya jawab Jadi deh. saking banyaknya mind map ya bingung yang mana ini yang strategi mengajar. Strategi Ya, jadi mengajar. di modul 2.2 silakan Kamawan nih, sejauh apa pemahaman Kamawan nih? Kemarin di 2.2 itu terkait gaya-gaya mengajar yang 11 gaya mengajar itu, Kak. Ya ini saya lagi bikin modul ajar dulu saya nih. Tak Kagianto aja lah. Yang 11 gaya mengajar, apa aja nih yang pertama? Ada yang inget nggak? 11 gaya mengajar. Pertama apa dulu nih, Kak? Kemarin. 11 gaya mengajar. Pak Gianto, jangan ngegantang burung aja tuh. Ada gaya komando, gaya latihan, kayak kemudian reciprocal style, apalagi self teaching, kemudian divergent, convergent, self check style. Ya kakak-kakak yang kemarin kakak-kakak simulasikan itu dia yang 11 gaya mengajar. Nah, jadi kemarin kalau kakak-kakak perhatikan, jadi yang lebih mengarah ke kiri kita waktu itu ya di kertas itu ya, maka itu lebih ke teaching center. Kalau yang lebih ke kiri maka cenderung ke pendekatan student center sampai di gaya belajar mandiri anak-anak. Terakhir itu gaya belajar mandiri anak-anak benar-benar memiliki kemandirian di situ untuk menentukan apa yang akan mereka pelajari. Waktu itu kemarin kita praktek tuh kebagian satu-satu kayak mungkin di sini ada yang nggak kebagian. Kemudian apa pemahamannya nih? Ada yang ingin menyampaikan, Kak? Pemahaman terkait strategi mengajar kemarin, Kak. Silakan, Kak. Atau ada nggak nih bayangan untuk pembuatan video kakak besok nih? Ingin menggunakan strategi mengajar apa nih kakak? Silakan KPP. Pemahaman saya terhadap strategi mengajar emang sangat mendukung paradigma yang awalnya kita itu dikenal itu adalah guru olahraga ya. Guru olahraga itu kan instruksinya atau gaya mengajarnya itu kan komando. Nah, sekarang setelah kita memahami strategi mengajar, gaya mengajar dengan 11 teknik, maka ya kita sedikit terbuka bahwa misalnya kalau kita mengajar PJOK itu bisa diterapkan dengan berpusat kepada peserta didik. Dan saya yakin, optimis semua guru PJOK akan melakukan strategi mengajar itu yang berpusat pada peserta didik paling duluan. Karena apa? Berbagai macam metode, berbagai macam pengetahuan yang kemarin kita simak selama 1 bulan mengubah paradigma atau pola pikir kita terhadap proses pembelajaran PJOK. Sehingga kita bisa berpusat pada murid itu. Intinya begini, kita bisa membandingkan atau menyeleksi keinginannya apa, kemana arahnya, tujuannya apa. Maka kalau kita melihat lagi, kalau dulu kan tujuan bukan tujuan pembelajaran, RPP itu kan sudah dicetak. Maka mari kita robah
Jangan copy paste RPP, apalagi sekarang sistemnya ada AI ya. Kemudian kita paste, kemudian kita kirim jawaban apapun itu. Nah, padahal di sini strategi mengajar kita itu tergantung kepada kitanya. Saya mengajar misalkan di sekolah dasar, beda dengan sekolah dasar yang lain. Sah enggak? Nah, itu sah. Karena apa? SDM-nya berbeda. SMP misalkan dengan SMP yang lain, saya yakin juga berbeda karena SDM-nya berbeda juga. Itu mungkin gambaran sekelumit aja, itu pandangan saya ya, dari sudut pandang saya. Terima kasih. Oke, terima kasih KPP. Mungkin ada lagi nggak nih yang lain nih? KPP sudah menguatkan kita ini ada referensi 11 game mengajar, kayak saya nggak tahu kalau di mapel lain apakah ada juga. Jadi kalau kita beruntung ini, jadi kita tahu gaya-gaya atau strategi pembelajaran yang bisa diimplementasikan lebih kepada murid. Kayak ada bayangan nggak Kak? Siapa nih yang udah ada bayangan? Kira-kira saya akan menggunakan gaya mengajar, misalnya ada kemarin reciprocal style atau divergent atau gaya mandiri. Ada bayangan nggak Kak? Udah ada bayangan belum nih Kak? Oke, terkait strategi, silakan kakak perdalam lagi di modul yang kemarin sudah dibagikan pada saat pertemuan luring. Silakan kakak menyesuaikan kayak. Jadi tidak ada gaya mengajar yang paling bagus atau yang paling ideal. Situasional dan kondisional aja Kak nanti di lapangan misalnya. Memang perlu dibutuhkan gaya komando, silakan Kak. Kayak ngajar anak SD di fase A dan fase B ya. Itu kan butuh, kalau menurut saya butuh lebih ke gaya komando. Kemudian tidak masalah Kak menggunakan gaya komando ya, atau misalnya di fase D ya, kelas 1 SMP ingin menggunakan resiprokal atau konvergen misalnya, silakan Kak. Ini fleksibel aja Kakak sesuai situasional, misalnya tadi yang saya bilang di fase D bisa menggunakan divergen, silakan aja kayak. Jadi gaya mengajar itu fleksibel, bisa digabung, dijadikan satu beberapa gaya. Yang penting tujuannya adalah efektivitas di sini Kak yang harus ditekankan. Efektivitas pembelajaran PJOK kita ke anak peserta didik kita. Nah, kita next ke pendidikan gerak nih. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Siapa nih? Ayo yang masih ingat model pendidikan gerak. Konsep gerak itu Kak, ada yang masih ingat nggak Kak? Terkait konsep gerak kemarin. Model gerak itu 2.3 itu Kak. Udah itu aja, tinggal orang yang menjabarkan lah. Silakan Kak Oki, Saudara Esen. Itu bawaan gimana itu? Modul aja. Silakan Kak, tadi kayaknya ada yang raise hand. Oh iya Kak Oki, silakan Kak. Ini maaf ya, baru on lagi nih. Udah, ini gimana sih? Gini kayaknya nih. Nah, udah. Untuk apa tadi namanya? Model naon Kak? Tadi Kak? Nggak tahu.
Gak jelas nih Oki nih kata. Model pendidikan gerak. Eta aya ada konsep naonnya kemarin Pak berhubungan apa ya? Yang pertama mah konsep ruang sama usaha, itu bagian saya tuh usaha sama Bu Yesi. Lalu ada konsep ruang, keterhubungan Pak PP. Lalu konsep tubuh tuh Pak Jari. Ada lagi nggak ya? 4 kayaknya ya. 4, Kang. Ini yang ditanyakan kan pemahaman sampai jauh mana, bukan. Aduh, jadi gini nih, mungkin saya tambahin aja ya. Dalam situasi pertanyaan ini atau pemahaman ini, kita ketahui model pendidikan gerak ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan gitulah kan, yang menekankan kepada pembelajaran kognitif, efektif dan psikomotorik gitu. Nah, ini kan ada di sini pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma yang terhadap ini. Nah, paradigmanya ya saya definisi dulu pendidikan gerak itu apa, kemudian saya memakai dasarnya apa kan gitu. Kita harus berprinsip. Kemudian manfaatnya apa pendidikan gerak kan gitu. Pendidikan gerak di sekolah dasar ya biasanya kita melihat motorik, kreativitas, aktivitas anak gitu. Kemudian penerapannya di mana gitu kan, yang tadi dibilang fase A, B, C, D. Balik lagi ke strategi pembelajaran yang 11 itu, apakah satu model doang atau strategi doang? Kalau menurut saya bisa semuanya dipakai apabila gitu kan kita di fase A memakai ini 6 strategi atau 6 model kan begitu. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Siap Kak PP, makasih Kak. Ada lagi Kak yang ingin menambahkan? Jadi ini juga nanti menjadi bahan untuk kakak membuat video aksi nyata ya Kak ya. Gaya mengajarnya, kemudian mengambil pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran nanti di sana Kak ya, terkait video aksi nyata kakak. Nah, misalkan nanti kakak sudah memilih model pendidikan gerak di sana, akan menerapkan konsep gerak. Kalau sudah kata menerapkan konsep gerak, berarti keempat konsep itu yang tubuh, usaha, kemudian ruang dan keterhubungan. Kalau kemarin kan kita mencontohkan nih, mana yang lebih dominan. Dominan tubuh di sini kayak apakah dominan lebih ke dominan ruang atau keterhubungannya, misalnya kemarin yang kakak yang KPP itu nari itu ya. Sambil senam. Terus kemudian ada lagi kakak yang lain sudah mempraktekkan, merasakan. Nah, harapan kita semua nih, harapan di program ini juga setelah kakak mendapatkan materi secara daring maupun luring kemarin, penguatannya sampai pada praktiknya kemarin. Jadi harapannya ada perubahan Kak dari video awal yang kakak buat. Jadi secara sadar kita tahu nih apa yang model apa yang akan kita pilih nanti, gaya mengajar apa yang akan kita gunakan. Pendekatan apa misalnya lebih cenderung ke student centernya itu ya kata kuncinya lebih ke cenderung ke student centernya, itu harapan dari program ini. Kita ada perubahan di situ kayak dari video awal sampai nanti kakak membuat video selanjutnya Kak, yang besok kakak akan buat. Jadi perubahan itu kayak yang diharapkan. Oke, terima kasih kakak.
kita next, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan Di mana deh tadi? ini Kak, terkait pendidikan kebugaran Speaker ya. yang Kak Haris kemarin pucet tuh mukanya. Masih ingat nggak Kak? Kak Haris kayak masih ingat nih. Silakan Kak, ada yang ingin menjawab pertanyaan pemantik ini Kak, sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Silakan Kak, ada yang ingin menjawab pertanyaan pemantik ini Kak? Ada apa namanya komponen-komponen di sana Kak ya, dan lain sebagainya. Kita next. Nah ini SEM, sejauh apa pemahaman saya terkait SEM, Sport Education Model, yang di hari terakhir ini Kak kita simulasikan. Jadi bisa aja nanti kakak membuat video pembelajarannya terkait SEM ini Kak ya. Tidak jadi masalah. Menggunakan konsep SEM, silakan saja kakak. Pokoknya nanti sebelum kakak membuat video, silakan kakak dalami lagi pada modul yang kemarin sudah saya share di grup. Itu di situ panduannya kakak ingin menggunakan model pembelajaran apa, silakan Kak. Nah ini asesmen otentik baru kemarin Kak. Ya, berarti kita sudah membahas modul 2.1 sampai 2.5 di modul pembelajaran 2. Nah, kalau ini yang pembelajaran kemarin asesmen otentik, masih hangat ini Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik yang kemarin. Baru kemarin kita bahas ini kayak 2 hari yang lalu. Silakan Kak, ada yang ingin menjawab? Jadi asesmen otentik ini sejauh mana pemahaman terhadap asesmen otentik. Asesmen itu kan Kak dibuat atau rubrik ya, biasanya kita biasa menggunakan bahasa asesmen atau rubrik penilaian, dibuat berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya Kak. Jadi kenyataan sungguhnya ini yang dialami oleh peserta didik kita dan kita terapkan menjadi rubrik atau asesmen penilaian yang dikategorikan sesuai dengan tingkatan dan kondisi peserta didik kakak-kakak di sekolah masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu Kak ya. Jadi yang dilakukan biasanya oleh guru dan juga memberikan umpan balik dari sesama teman atau peer assessment di sana kayak kemarin sudah ada di LMS kakak, silakan kakak mendownload untuk panduan kakak pada LMS di modul 2.6.
kemarin KDD sudah mempresentasikan atau unjuk diri bersama kelompoknya, Kak Fajari dan yang lainnya terkait penilaian otentik. Bagaimana asesmen otentik dengan panduan observasi guru di situ. Kemudian self assessment, penilaian diri sendiri, dan peer assessment, menilai teman sebayanya. Nah, itu bisa kakak gunakan. Kemudian prinsipnya adalah dalam kejadian nyata. Kejadian nyata dalam artian bahwa aktivitas atau materi apa yang kakak berikan di sana. Anak-anak kita nilai dalam situasi sesungguhnya, itu ya, prinsip yang pertama. Dan yang prinsip yang kedua adalah bagaimana keterlibatan siswa dalam menyusun dan menilai aktivitas yang dilakukan oleh temannya. Ini peer assessment, keterlibatan anak tersebut. Nah, ini prinsip dari asesmen otentik. Untuk rubrik-rubriknya kakak bisa download di LMS. Jadi kakak bisa modifikasi dan menyesuaikan dengan materi apa yang akan kakak buat di aksi nyata nanti untuk penyusunan rubriknya. Misalkan kakak ingin menyusun rubrik observasi guru dan rubrik peer assessment atau penilaian antar teman. Boleh Kak, tinggal dibuat dan itu yang dibagikan ke siswa nanti. Kalau peer assessment kita menggunakan LKPD kayak biasanya kayak terkait narasi penilaiannya, indikatornya silakan kakak sesuaikan nanti dengan kondisi murid kakak. Nah, jadi di sana terlihat bagaimana siswa itu aktif ya, memberikan penilaian ke temannya. Jadi tidak ada tuh Kak murid lagi yang bengong di sana Kak atau menunggu giliran. Jadi murid yang menunggu giliran kita berikan tugas. Misalnya bisa dengan peer assessment. Kurang lebih seperti itu Kak. Nah, oke kakak ini dia keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan akhirnya adalah, nah, bagaimana perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Ini harapan dari sesi kita baik secara daring maupun luring yang sudah kita lakukan bersama-sama dari kemarin sampai hari ini. Nah, ini kita langsung bahas ke teknisnya nih. Yang kemarin sudah saya sepil ya dan kakak screenshot dan kemarin oleh Kak Teja sepertinya kalau tidak salah dibagikan ke grup. Ini kakak mohon disimak agar tidak ada miss nantinya terkait penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini pengantar tugasnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS nanti kayak. Kemudian dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Ya, nanti kakak bisa dibaca, ini sudah di screenshot oleh Kak Teja. Jadi tugas kakak selain membuat video dan mengunggahnya di LMS, kakak juga akan mengisi tugas refleksi keterampilan mengajar PJOK nanti di sana kayak di LMS. Jadi ada 2 tugas Kak, buat video dan mengunggahnya, baru mengisi tugas refleksi di LMS. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci
yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Nah, ini yang harus diperhatikan kakak-kakak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang tadi Kak, yang 11 itu Kak. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini pengantar tugasnya. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan. Nah, RPP-nya kayak jangan lupa diunggah juga. Kemarin juga masih ada Kak yang belum mengunggah RPP, hanya videonya saja. Kalau tidak salah Pak PP sudah tuh, RPP-nya sudah diunggah. Yang lainnya Kak ditunggu, itu ada komentar balasan dari saya, silakan disimak di LMS. Nah, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal seperti biasa kakak-kakak. Kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit kayak. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Terakhir yang keempat, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Ya, silakan kakak-kakak ini diperhatikan dan disimak. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan Kak terkait tugas pembuatan video aksi nyata ini Kak. Nah, ini tujuan pembelajaran khusus kita. Penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Nah, di sini peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini kakak-kakak silakan dipahami. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Jadi ini intinya saja kakak-kakak di sini. Jadi semua modul yang sudah kita pelajari baik secara daring maupun luring, kita coba cari benang merahnya, keterhubungannya dalam satu video. Ya. Jadi di modul yang sudah kita pelajari, kita coba cari benang merahnya, keterhubungannya dalam satu video. Misalkan di modul 1.1 ini bagaimana kita melakukan refleksi. Kemudian di modul 1.2 kita bagaimana memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kemudian 1.3 terkait student center learning atau pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian 1.4 bagaimana isu-isu sosial di sana yang sering muncul, yang berpotensi muncul dalam praktek yang akan kita buat di aksi nyata nanti. Kemudian 1.4, 1.5 menyesuaikan dengan pengembangan kurikulum, yaitu struktur kurikulum merdeka yang terbaru. Nah, ini CP yang terbaru sudah pada punya belum Kak? CP 2024. Kayaknya udah pernah saya share ya ke grup Kak. CP terbaru. Apa belum? Belum Kak. Oh, belum ya? Oke, coba nanti diingetin Kak Oki ya setelah ini ya. CP terbaru saya ada nyimpen. Kayaknya saya pernah japri ke Pak Pepe dah dulu sebelum ada PKG ini. Udah diterima. Nah, coba Pak Pepe dicari lagi kayaknya ada dah. Nanti coba saya kirim. Nah, kemudian dari 1.5 ke 1.6.
perencanaan pembelajaran yang kita menganalisa modul ajar atau RPP yang menggunakan konsep backward design yang dari tujuannya dulu, tujuan asesmen dan aktivitas apa yang dilakukan di sana, baru masuk bagaimana keterampilan di sini di modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif di modul 2.1 yang kemarin. Kemudian 2.2 strategi mengajar PJOK yang tadi yang 11 gaya mengajar itu. Nah, baru kakak memilih salah satu model pendidikan, baik itu pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau terkait yang terakhir kemarin sport education model. Nah, terakhir yang baru kemarin 2 hari yang kita ketemu secara daring, bagaimana kakak mengakses menggunakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nggak hanya sekedar kita membuat video pembelajaran kayak terkait praktik pembelajaran PJOK. Namun kakak mencoba mencari keterhubungan di sini antara setiap modul, baik dari modul yang pertama 1.1 sampai dengan terakhir kemarin asesmen otentik di 2.6. Jadi dikemas dalam satu video aksi nyata, itu harapan idealnya kakak ya, yang menjadi penilaian nanti. Nah, ini sudah saya jelaskan lah, sudah dibungkus tadi kakak terkait ini. Nah, nah ini aspek penilaiannya Kak, silakan di screenshot kakak. Silakan di screenshot Kak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Oki sudah men-screenshot ya. Kita next. Nah, ini silakan juga Kak di screenshot. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik pengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kemarin Kak, ada yang masih ingat nggak nih? What, so what, dan know what. Nah ini framework apa nih? Gibbs apa framework Borton nih? What, so what, dan know what. Ini kayak silakan kakak ingat-ingat lagi Kak di modul. Ini ada juga di LMS, silakan kakak pelajari. Nah, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Ini agak panjang nih Kak tugasnya Kak. Refleksi ini Kak. Saran saya sih nanti silakan kakak mengerjakan bersama-sama agar tidak pusing Kak ya. Jadi berbagi tugas nanti. Misalnya ada 5 orang. Silakan 5 orang dibagi tugas Kak. Kayak saya dulu gitu. Kita kumpul nih berempat, berlima. Kita bagi tugas. Yang ini refleksi what, kemudian saat lagi so what, silakan nanti kita gabungkan. Itu yang akan dikirim nanti di tugas refleksi. Jadi agar tidak terlalu berat kakak ya. Silakan, tidak jadi masalah nanti. Kemudian nah ini kakak ya yang harus diperhatikan.
Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah. Jadi kayak lagu nih Kak, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi. Dan ini emang agak dalam Kak kita merefleksikannya. Kemarin pun juga makanya kita ketemu kemarin yang di kelas saya kemarin, kita diskusi bersama. Jadi kalau agak sendiri juga agak repot. Jadi kita berbagi tugas aja Kak, nanti Kakak silakan untuk refleksi ini. Nah ini rubrik penilaiannya. What, so what, dan know what. Kemudian nah ini lini masanya Kak. Penyusunan aksi nyata. RPP atau modul ajar. Kemudian penyusunan aksi nyatanya, pembuatan videonya. Setelah kakak menyusun modul ajar, kemudian kakak menyusun aksi nyata. Kemudian yang ketiga, kakak mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian ini penilaian karya nyata dan refleksi. Terakhir refleksi aksi nyata. Ini kakak ya lini masanya Kak. Alurnya. Nah silakan Kak, ada yang ingin ditanyakan kakak terkait pembuatan video? Silakan Kak. Jadi biar kita menyamakan persepsi di sini. Silakan Kak Oki. Kak, izin saya ingin bertanya. Kiranya kan kemarin udah buat video tuh yang 30 menit. Apakah video itu masih bisa kita pakai atau itu kan misalnya dianggap agak lumayan nih. Apakah harus video kita yang baru lagi? Jadi kemarin Kak Oki atletik ya kalau tidak salah ya? Iya, lari. Ya. Start. Jadi kalau bisa itu Kak Oki buat lagi. Kemudian cantumkan RPP-nya. Jadi RPP-nya kalau misalnya videonya tentang atletik, RPP-nya pun juga harus atletik juga Kak. Kemarin start jongkok ya? Lari jarak pendek ya? Kemarin kan lari jarak pendek. Jarak kan pendek ya. Kita pakai materi permainan kemarin. RPP-nya tapi udah terima ya? Belum saya cek semalam, saya cuma balas tuh silakan Kak diunggah RPP atau modul ajarnya. Sudah, RPP-nya sudah di-upload Kak? Barengan sama video? Iya, barengan sama video. Oh nggak ada ya? Saya ceknya. Kok bisa ya? Saya pastikan itu udah upload dua-duanya. Missing impossible. Coba saya lihat lagi nih. Saya coba sambil buka juga Kak ya. Ya, sok silakan Kak. Silakan kakak-kakak yang lain ada yang ingin tanyakan nggak Kak? Kalau saya masih banyak kekurangan karena apa ya, kalau misalkan dari modul 1 ke titik 1 sampai 2.5 mungkin sampai aksi nyata ini kayaknya harus merubah total dari awal lagi. Iya, KPP terus ininya suaranya KPP kurang
nggak Iya, kan kedengeran gitu. tadi begini, Ah, awal kita RPP sesuaikan dulu. Nah, ah, merefleksikan kan, ya, mengevaluasi video saya, oh ini kekurangannya. Apalagi kalau dari instruksi yang akan datang, oh ah. jauh. Kalau misalkan dinilai itu 001 itu video saya gitu. Makanya saya kembali lagi mungkin akan bekerja sama yang dekat-dekat aja seperti misalkan Haris, Ya, Awan misalkan. Jadi gini, ini mah saran aja kalau yang terdekat itu begini. Kak Oki misalkan dengan Kak Teja, nah saling dukung misalkan Kak Oki lagi membuat video, Kak Teja meluangkan waktu bantu, misalkan begitu. Nah itu alangkah kerennya gitu kalau nanti eh, videonya itu ngegeluyur sesuai dengan instruksi dari modul 1.1 sampai akhir. Nah, itu kan ada semua kalau kalau saya amati video saya aja itu jauh. Awal pembelajaran iya, tapi tidak masuk misalkan apa tuh yang misalkan strateginya apa, lain sebagainya. Nah, kalau ini kan ada kalau bertiga atau berdua ada skenario gitu loh. Itu aja. siap KPP. Iya memang seperti itu Kak. Saya juga agak bingung ngedengerinnya gitu ya. Ya enakan sih kita saling kerjasama Kak untuk pembuatan video. Kalaupun memang tidak ada yang bisa membantu di sekolah, mungkin sesama peserta nih satu kelas siapa, Japrian, kayak gitu Kak, untuk misalnya menempatkan posisi kamera yang strategis agar terlihat semua gitu Kak. Yo Wawan, Wawan. Cicing bae, ira orang praktek. Ini Kak Oki di mana ya nyematinnya? Ini saya buka. Belum ada nih Kak. Ah, aing Di tugas berapa Kak? bae. Tugas berapa? 2.1. Kayak Senin, saya kayak 19 ya. Dan keterampilan mengajar yang efektif. Kenapa Kak Yasir? Pak Wawan, saya mau bikin video sama Wawan 19 Senin. Wan, Awas jangan video yang lain Kak Yasir. Bahaya. bulu tangkis dia mah videonya gampang. Ketemu nggak Kak Oki? Soalnya di saya nih nggak ada nih. Apa di mana nih? Ketemu Kak, ketemu. Ada di mana Kak? Modul ajarnya disematin di mana? Di sini, ini di sini ada di 2.1B1 lakukan. Itu kan video tuh. Unggah URL atau unggah dokumen. Ya. Ini coba saya view original page-nya ya. Heeh. Oh, dia mah langsung original page-nya langsung ke ini ya. Langsung ke linknya ya. Kenapa Kak? Original page-nya langsung ke linknya. Ya, nanti linknya aja yang disematin Kak. Ya, ini jadi linknya udah tersemat nih Kak. Ya udah, linknya mah udah bisa dibuka sama saya. Cuman ini saya submission detailnya. Kenapa Kak? Kok cuman linknya doang ya? Ya di sini kan yang instruksi keempat nih, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran. Iya, kok nggak ada ya? Justru saya juga nyari-nyari nggak ada ini Kak. Ini kalau saya attach file ke kirim, berarti bisa ya Kak ya? Coba aja nih sekarang saya lagi buka nih. Justru RPP-nya dia ada di laptop ini, di komputer. Cek ini, oke, mumpung Pasil ngebuka, cari lagi itunya apa PDF RPP-nya, lalu kirim lagi. Bisa kok. Kak Oki udah ngirim tadinya gitu. Iya, jadi kemarin itu di tugasnya itu diminta yang pertama filenya di atas kan, URL-nya saya taruh.
Ya, di pojok kanan atas tuh biasanya ya. Nah, terus Heeh, di sini bawahnya itu RPP pilih file. heeh, Ketika terus saya klik apa namanya kirim tugas, itu berarti kan otomatis harusnya dua-duanya dong kekirim, heeh. URL dan RPP. Tapi ini yang ada di tampilan apa namanya, saya nggak ngecek lagi sih kemarin untuk ininya di apa namanya, di submission detailnya yang keluar cuman http www YouTube-nya doang. Iya, Iya, di video sini. doang ya. Tuh, Iya. Pak Pepe kemarin gimana Pak Pepe ngirimnya tuh? Pak Pepe ada nih modul ajarnya nih. Kalau saya gini, begitu ini link Punya saya ada nggak? apa itu RPP dulu baru dikirim. Nah, saya tunggu dulu belum dikirim dulu. Nah, baru akan tugas. Setelah apa namanya mengupload video ke ini Google Drive, baru tuh saya kirim dulu dokumen RPP, baru kirim link URL-nya gitu kalau saya mah. Ya, Oh berarti terpisah Pak PP ya? Nggak digabung ya? Ya terpisah kalau saya. Jadi kan awalnya gini, unggah RPP. Nah, saya nyari dulu, oh ada nih. Baru sesuaikan dengan pembuatan video. Nah, setelah pembuatan video, di-upload ke Google Drive, kemudian karena misalkan resolusinya gede, saya confess dulu, kemudian setelah pas, baru tuh saya kirim dokumen RPP. Nah, ada plus, ini saya ya, ada plus, saya klik lagi plus. Baru tuh link URL gitu. Ya ini Kamawan belum. Kak Teja juga sama RPP-nya yang belum nih. Ya Kak, saya Sama. khawatirnya itu aja Kak Fasil. Ketika diupload dua-duanya aksi nyata kayak kemarin, yang upload akhirnya cuma videonya doang gitu. Makanya saya lagi coba cross check lagi nih. Coba saya pakai caranya Pak PP dulu nanti. Ya, coba nanti konfirmasi aja langsung nanti biar saya cek. Oh gitu, setelah dikirim langsung konfirmasi gitu ya? Ya, konfirmasi aja. Kade, Ya, kayaknya udah saya. Kak Teja ya. Iya, saya udah tempo hari. Teja, Ini Kak beda. Teja baru videonya Google Drive kan? Iya, Ya, ini juga sama nih. Nggak ada RPP-nya, modul ajarnya, Kak. RPP itu di 2 tik berapa itu? Sama di situ juga di kolom itu, cuma beda uploadnya. Kayaknya beda sesi kayaknya itu kalau nggak salah. 2 Coba titik berapa Kak sama Teja berapa buka di kayaknya. sini ada petunjuk pengiriman tugas. Gini, ini tambahan ya. Kalau Iya, iya. misalkan kan dari satu modul itu biasanya kan ada ini nih, ada Coba ada yang mau refleksi. share screen nggak? Share screen. Enggak, jadi gini, Kak Fadil itu aja yang belum biar biar diketahui. Kemudian gini, kalau saya ini mah, ini kan berbagi namanya diskusi ya. Kalau saya itu begini, satu modul itu saya baca dulu. Kemudian apa tugasnya? Ada lakukan, kuatkan pemahaman, kemudian lain sebagainya. Nah, baru itu ada kerjakan tugas. Pelajari dulu kerjakan tugasnya, apa dulu yang harus dikirim. Jadi nggak seujug-ujug misalkan ribut di grup, misalkan bikin video, buru-buru kirim. Enggak, kalau saya santai dulu, kemudian buat, kemudian kirim. Nah, setelah saya ngirim, saya selalu rewel atau bawel, tanya aja Kak Fasil. Nah, ini tugas saya yang ini udah bisa dibuka belum? Tolong dicek. Jadi artinya saya setelah mengirim konsultasi atau koordinasi dengan Fasil, kemudian lini masa atau bukan lini masa, notifikasi di email itu selalu saya buka karena notifikasinya ada yang sudah misalkan missing atau misalkan submit error atau apa bagaimana itu ada di situ semua itu.
Terima kasih Kak Pepe. Sudah membantu menjelaskan. Nah ini Kak Gianto juga videonya cuma 4 menit ini kalau nggak salah. Kak Gianto. Cepet amat. Sama Gorontalo itu mah. Kamawan juga 5 cuma menit. Cuma 14 menit kayaknya Kamawan. Berenang videonya, video berenang pasti nih dia nih. Gorontalo 5 menit. 14 menit. Coba. Kalah sama Luna Maya. Muhammad Pajari juga sama nih Kak. Muhammad Haris belum sama sekali. Video belum ngirim. Kak Dudung sama. Kak Irwan juga sama nih. Belum ngirim sama sekali. Kak Chandra juga sama. RPP-nya belum. Modul ajar belum. Kak Yesi malah ngirim foto ini nih kemarin dia mah. Foto kegiatan luring Kak Yesi. Itu mah itu kali salah. Kirain foto apa? Tahu Kayaknya foto sama Kak Oki kayaknya tuh. ngirimin foto kemarin. Yang belum apa ini Kak? Coba Mau saya spill nih ya yang belum ya. izin. Kak. Tolong tayangkan. Silakan Kak. Tahu Kade, maaf. Ya. Sebelum di-spill Yang belum. coba nih Bukan meledek. di apa sih 2 titik berapa sih? Coba saya upload sekarang, bisa nggak dilihat? 2.1. 2.1 ya. Coba saya upload dulu ya. Yang lakukan 2.1 B 2.1 1B1 ya. ya yang lakukan di Kalau situ. B2 jangan Bang, kalau B2 haram. Ya. Coba sekarang saya izin ini. Rasis loh. Boleh, silakan katanya coba share screen biar ini. Ntar saya stop dulu yang saya nih. Yang B1 Pak Haji. Yang B1. B2 kali. B2 Kegianto videonya 4 menit doang ini. kalah sama ini berarti. Kalah sama yang Gorontalo. Buat menerima ejakulasi dini ya tak. Udah kelihatan belum ya? Coba ini. dilihat. Terus. Ini kan udah nih. Di sini saya Bawa tanggal 9 Oktober. Ya itu ya telah merah. Submission 9 file, Oktober. submission file, submission detail. Coba. Jadi klik. Ya. Nah, itu kan yang keluar kan? Nggak ada RPP-nya. Itu bisa ditambahkan tuh di bawah, terus di komen Kakak Fasil tuh tambahkan komentar. Enggak, setahu saya beda ini loh, beda posisi antara RPP sama link itu beda ini. Enggak satu file gini. Iya, yang RPP ini yang dulu yang pembelajaran pertama. Makanya gitu. Sekarang itu jangan alibi tuh. Kita buka lagi, kirim lagi gitu loh. Jangan misalkan saya udah dibuka nggak ada, kasihan Fasil. Iya, maksudnya pengen tahu salahnya di mana, bukan masalah saya nyalahin. Pengen tahu salahnya di mana gitu doang. Buat pelajaran aja biar di aksi nyata, jangan sampai kayak gitu. Iya, jangan sampai ulang lagi kayak gini. Bukan kita nyalain siapa-siapa, bukan. Kalau misalkan di aksi nyata tadi saya udah gambarkan, misalkan kita kerjasama. Nah, saya tadi juga udah membuka. Bahwasannya di modul itu dari misalkan ABCD itu ada lakukan, ada kotak, ada lain sebagainya. Maka itu dipelajari dulu. Coba katanya di back. Bukan Back, satu. coba back. Saya apa ini? Di back coba back. Nah itu buat Back yang- tambahin komentar bentar. kalau ngirim RPP.
Back sebelah gelandang. Attach file bang. Ya, ya, itu, bawah kanan no, warna biru. Saya juga sama kayak gitu tuh. Gimana nih? Itu bisa. Nah, itu dilihat tuh petunjuk pengiriman tugasnya. Unggah rencana pembelajaran LPP di LMS. Petunjuk pengiriman tugasnya tuh Kak, diklik coba Kak. Nah, itu diklik. Nah, itu tuh. Oke, sekarang gini aja lah, saya kerjakan lagi ya, coba ya jajalnya. Sok, ya sok, silakan. Saya kerjakan lagi nih. Jangan kerjakan lagi, jangan. Coba yang submission file aja. Klik submission detail. Kalau dikerjakan lagi nanti makin molor, malah nggak bisa loh. Coba submission detail tuh. tuh. Di atas bang nih, Anda kasih tahu. Ntar ngelampirin RPP di situ ya. Oke ya, ini ya, saya klik nih. Coba. Bawah tuh, attach file. Attach file tuh Kak, yang kanan bawah. Nah, itu. Nah, itu choose file. Nama RPP-nya di situ katanya. Jangan diupload lagi, ntar udah merah makin hitam ntar. Jadi hitam ntar. Oke, ini ya, saya jajal nih, jajal ya. Choose file. Tuh lihat Mawan mah santai aja, dia udah selesai dia lihat. Buset. Habis WD. Ayo tilu koper eta. Habis WD main slot. Nggak bisa ya? Coba ntar saya cek ya, bentar. Coba mana dia 2.1. Bisa bang, attach file bang. Ya sebentar. Tolong ayah, aku lapar, kata anaknya Mateja. Biasa nih. Nah, udah ada nih Kak. Sikap lilin kan? Iya. PP Joka ya, udah. Jadi gitu tuh Kakak ya. Ya. Kita jadi paham nih buat besoknya begini. Ya. Kayak gitu. Kalau yang lain gimana? Paham nggak nih? Berarti kalau nanti aksi nyata di komen belum ada, berarti kita pakai biar mau berubah dudetnya ya. Ya, itu dilihat Kak dudetnya. Jadi kalau misalnya itu saya siang, konfirmasinya siang kalau mau ngirim tuh ya. Siang biasanya atau malam lah jam berapa ya? 10-an lah. Ya, itu saya khawatir kalau Kak Teja mengerjakan lagi yang tadinya merah jadi hitam. Jadi kelabu ya. Jadi babak bulur udah. Ada lagi nggak Kak yang mau ditanyain Kak? Kak, ini kalau misalnya saya pakai yang di Vergen gitu, dimulai dari awal pakai form pertanyaan gitu. Itu kan ibaratnya melibatkan semua siswa, tapi kondisinya kan masih duduk penilaian otentiknya. Tapi belum melakukan aktivitas start jongkok gitu, kemungkinan agak lama. Jadi gini aja Kak, gini aja nih kalau untuk pembuatan video nih ya, pemanasan mas secukupnya aja, yang penting ada gitu. Nah, itu kan video inti kan 30 menit. Berarti lebih dari 30 menit mah boleh dong. 30 menit lebih sedikit lah. Jadi ngambil sampling ketika penilaiannya nih atau menggunakan model pembelajaran apa nih, itu beberapa aja. Misalnya mau Divergent, udah nggak harus semua Kak Oki. Jadi ada 30 anak siswa misalnya, nggak harus semua, yang penting Kak Oki jelas nih. Misalnya menggunakan gaya mengajar Divergent atau resiprokal. Di situ makanya di suaranya ini saya agak bingung kalau kurang jelas gitu Kak Oki. Oh gitu. Ya udah resiprokal aja ya. Ya boleh. Biptes kali ya, biptes ya. Ya, nggak jadi masalah Kak. Berarti kan kalau atletik ya? Iya. Menggunakan gerak ya, konsep apa tuh, tubuh ya.
Konsep gerak ya berarti ya. Ya, kalau atletik kan berarti ruang sama tubuh nih saya Ya. pakai. Itu dicantumkan gitu. Iya boleh dicantumkan Kak. Kalau enggak gimana kalau enggak? Kayak biasanya gitu RPP yang kita copy di MGMP gitu. Ya sok aja silakan. Yang penting ini aja suaranya. Saya agak bingung kemarin suaranya itu. Oh gitu ya, siap. Udah Siap. agak sedikit samar-samar sih Kak Oki suaranya. Siap. Kadang jelas, kadang enggak gitu. Itu belum Kak. sarapan itu. Tahuan belum ngopi. Belum sarapan di WA terus sama Pak Pepe. Gak ada yang belum dari Bali begitu pun. Yang lain ada lagi nggak? Ini di lapangan Cemara pembuatan video saya mau udah pesan sound system. Ya, kalau bisa mah biar nggak noise. Suara luar jadi nggak masuk gitu biar nggak noise. Di Budi aja Pak Pepe nih. Ada wihara di sini mah. Oh, Santi lapar. Iya, tenang aja. Ntar disiapin B2 lah. Ini aja, kalau saya itu kan modul ajarnya itu kan 4 JP itu kalau saya. Maka saya diambilnya 4 JP jadi 1 JP. Nah, itu yang lucunya nih. Yang Hasil saya udah ngirim tuh, coba. Bener nggak? Nah, saya itu begini, 4 JP jadi 1 JP. Jadi refleksi awal pembelajaran, materi, kemudian pertanyaan, kemudian penilaian, kemudian pendinginan, refleksi. Udah Kak Chandra aman. Udah selesai. Begitu. Jadi 30 menit itu ya 5 teknik itu ya kita simpelkan. Jadi bukan diedit videonya, tapi diedit omongannya sama gerakan kita kalau nggak salah. Siap Kak Pepe, makasih. Terus yang lain gimana nih? Ini Kak Chandra tadi udah aman, ada masuk RPP-nya. Mawan tuh belum. Saya menyusul nih Kak Pasil, mau lihat dulu di laptop. Kak Mawan cuma 14 menit. Baru bikin 80 menit sekalian ukin PPG, tenang Kak Pasil, aman, udah lagi ngitung duit dulu nih tuh. Yang nih tuh. Iya. Kita buat sambil bikin PPG nanti. Wan, murid di Amanah cuma ayat 11 Wan, pinjam murid Wan. SMA 8 banyak bos, SMA 8 dah pinjam ke SMA 8 cuma 4 menit di doang Amanah ini kan 11 orang nih, 11 orang di Amanah nggak seru, aduh bingung juga. Aduh. Wan, pinjam murid Wan, duh. Haris aja Kak Gianto, Haris. Ayah, gera berdasar ayah lah. Siapkan kakak, ada lagi nggak? Udah aman, saya Senin, udah kami semua habisin lah, udah tenang. Oke. Kita coba share screen lagi nih, mau selesai nih kita nih. Buset itu tukang burung Ya. makan pizza. Kita lagi ngitung duit nih, saingan sama 8 nih lah, badminton dulu sama 8 nih. Diskusi udah dan tanya jawab kayak, nah ini merefleksikan koneksi antar materi, memahami yang tadi di awal. Nah ini penutup. Ada yang mau memberikan closing statement kakak? Jadi usahain jangan sampai kelewat dudet ya kak ya. Terus kalau ngirim tugas tuh usahain konfirmasi kak. Jadi bisa langsung saya cross check. Gitu. Nah ini mau di-spill yang belum ngerjain tugas nggak nih? Spill, kirim spill. Ya. Buat motivasi sama mendoktrin. Bukan doktrin, atau refleksi, atau keren saya tik lah. Berarti doktrek atau doktrek? Nah, tukang burung makan pizza. Nih, yang 1.1D yang framework
dan model-model refleksi ya. Kak Irwan udah, Kak Pepe udah. Nah, Kak Chandra nih belum, Kak Chandra. Sebutin yang Tuh, yang mana lagi tuh? 1.1.D.2. Yo koreksi. Ayo. Jangan komen, ikutin aja, ikutin. Nah. 1.1.D2 refleksi, framework dan model-model refleksi. Tuh, Chan, kebagian D2, Chan. Ya, Kak Chandra, kemudian Kak Yesi, Kak Waludin udah, Kak Edi udah gak ketahuan kemana, Kak Dede udah. Nih ya, Kak Dede nih. D2 ya? Ya, D2. Nah, Kak Dede ini belum ada jawabannya nih. Kak Dede nggak ada ya? Lagi tahlil. Ini saya komentar nih, tugasnya tolong disesuaikan dengan pertanyaan tentang framework dan model-model refleksi. Nanti tolong dicolek nih Kak Dede nih. Kak Oki udah. Saya udah belum, Kak? Kak Yasir belum, Kak Yasir? Saya udah belum, saya nih. Belum semua, nanti rapel aja lah kita mah. Ke SD ntar. Tinggal Udah minta sama Oke. pinjem muridnya ya, pinjem muridnya. Ya. Siap. Pinjem murid. Sedih, anjir, sedih. Udah ya, Kak Mawan udah. Nun, Kak. Dari Kak Pagianto saya mau dikasih. Terus framework udah. 1.2D. 1.2.D. Pemetaan aset. Woi, udah 12%. Gawat. Haris udah, Kak Dudung udah, Kak Irwan udah. Kak Yesi nih yang belum nih. Tinggal Kak Yesi sama Muhammad Yasir Ali lagi. Jam lu orangnya. Aing datang atau ke Abah datang ke SD aing mah. Tuh dia Kak Fasil nggak ngirim, pengen muridnya bingung, baik lah, gak pinjem murid, dulu, lagi di grafiti. Baju. Terus Tas lagi ngerjain tas dulu, aduh liar. Oke. Kak Muhammad SD. Pajari 1.2E. Boleh Kak, nanti hari Senin. Hari apa? Hari Senin aja Kak kalau mau ke SD. Nih Kak Haris juga sebetulnya kurang nyambung ini jawabannya nih. Kak Dudung belum, Kak Irwan Uyuhan udah. lah. Bingung mau nilainya juga ini. Dia yang penting mah diisi, tapi lebih bagus dia yang penting diisi. Saya dulu isi. Nggak nyambung mau di. Aduh, ampun. Ini gua dari 2 titik berapa belum semua kerjain sekarang aja kali ya. Kayak Yasir banyak nih top score kayaknya kayak Yasir ini. Nanti saya rekap aja lah ya. Saya rekap hari Sabtu lah, mudah-mudahan insya Allah bisa atau Minggu. Saya rekap ya. Siap. Saya rekap aja nanti. Pokoknya kalau pengen tahu mah di runut aja dari atas di modul 1 dari modul 1 Kak. Biar ketahuan selanjutnya next aja. Harusnya di rumah lu man enak sih. Ya, gitu Di rumah aja. lu juga enak itu. Jangan sampai ntar Di rumah si Omar. sama Bu Duma. Kalau dulu masih ditegurnya sama admin sebetulnya. Udah. Silakan. Yang negor-negor yang nggak ngerjain tugas tuh admin sebetulnya. Ini ada yang mau jokiin nggak gitu? Tanya tuh. Hah? Ini Haris kemarin Iya. ya Haris. Balik lu. Haris. Ini ada yang nggak nyambung ini jawabannya Kak Haris. Oke, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini pantun, Kak. Nah, terima kasih Kakak. Kalau misalnya tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya cukup
Bukan. Masih ada nggak, Kak? Cukup. Cukup ya. Ayo foto bersama dulu, foto bersama. Dari saya cukupkan dulu, Kak Teja, pimpin doa dulu, Kak Teja. Sorry, Kak Teja. Irwan parah Irwan. KPC Parah. nih. Jong lah. Belum tugasnya belum. Jong. Renang Ya. hari habis renang seminggu kemarin jadi nggak sempat. Nah, kayaknya ngopinya di tempat Kak Irwan nih. Habis Ya renang di kayaknya. Jaya lah, ngaliwat, Ayo. ngaliwat. Ayo. Saya bayarin semuanya kakak-kakak. Siap. Yo, Pak Pepe diajakin ngeliwat Pak Pepe. Tapi harus bergigi ya. Kalau nggak ada gigi bayar sendiri. Aduh. Oh, rasis. Ledek, Bang, ledek. Please. Ledek hari ini, ledek. Ya, pimpin doa dulu. Ya, marilah udah Ntar kita halor ngidul. alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dan tuntutan acara telah selesai. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Semoga apa yang telah kita simak tadi mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Amin. Amin. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholiha wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi saya wabarakatuh. akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah saya tutup silakan kalau mau ngobrol ngalir ngidul. Cukup sekian dari saya kakak-kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau foto-foto dulu, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irwan. Jong. Ini HP gua nge-lag nih, tar dulu. Jong ente. Wah, payah nih. Ayo foto, ayo. Foto. Mana fotonya orang belum pada buka kamera? Siapa ini screenshot? Saya screenshot nih. Oke, mana ini nggak ada fotonya? Udah ada belum? Ya, siap udah. Ayo. Yo, foto. Lama amat ini yang foto. Udah foto. Oke. Udah dinyalain belum laptopnya? Dah, bubar ya. 3, cuy. Ini udah belum ini? Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Si Irwan, terima kasih, Wan. Kau juga nongol, Wan. Keluar masuk mulu ini, aduh. Aduh. Wan, lemah amat, Wan. Wan, lemah amat. Baru masuk langsung keluar lagi. Ini gua keluar masuk. Wan, Lemah amat. Coba tuh. Baik. Hasil penjualan. Cing, renang eta, Wan. Wih, eta renang. Masuk. Hasil penjualan bola, Bos. Oh, renang kira Renang renang. jelas lah. Renang Desember 2 kali. Edan. Eleh Pagianto ge eleh. Bagianto mah anak buahnya yang badminton aja. Dek, isuk jam berapa, Dek? Gua lagi aja lu, Dek, ikut jam berapa, Dek? Ibu. Opening jam 8, kick off jam setengah 10. Nah, sekalian yang bawa laptopnya, gawean begaing. Gampang lah. Belikan es ku aing geus niup, anggeus niup. Es mah dijemput loba, kudu dibeli. Gampang beres niup, belikan mie ayam. Ya. Geus eta dua anu tukang gawean tadi Pak Dudung kencan. Apa? Sarua jeung nama. Loba gawean.
Udah ngopet ayo ya. Ketemu besok di Semut. Ayo nuhun. Assalamualaikum.